Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone dari Samsung ya. Dan ini adalah Samsung Galaxy A24 LTE, smartphone 3 jutaannya mereka yang pakai chipset MediaTek Helio G99. Yang saya rasa sejauh ini ya, MediaTek Helio G99 yang paling enak yang pernah saya coba. Dan buat kalian yang mungkin penasaran reviewnya kayak gimana, kalian bisa cek aja lewat link videonya yang bakalan muncul di atas kanan kalian saat ini. Nah, jadi di video kali ini guys, karena saya kemarin-kemarin udah bikinin video unboxing, kemudian ada video review juga, kayaknya memang kurang lengkap ya kalau nggak saya coba buatin video settingnya. Jadi buat kalian yang mungkin baru aja pegang HP ini, atau mungkin baru bermigrasi gitu ya dari brand lain ke brand Samsung, pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, supaya kalian bisa mengoptimalisasi penggunaan smartphone yang kalian beli kayak di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi guys, kita langsung aja ya masuk ke settingan yang pertama, karena di sini kita bakal coba share sedikitnya ada 9 settingan, jadi biar nggak kelamaan kita coba untuk setting terlebih dahulu bagian Samsung keyboardnya, yang mana kalau kalian bisa lihat ya, untuk tampilan Samsung keyboardnya sendiri menurut saya ini tuh udah lumayan enak ya, kayak tampilan tuh seperti ini. Cuman buat saya kalau karakter atau simbol-simbol yang di dalam hurufnya belum keluar itu saya rasa belum terlalu enak ya buat kita pakai. Jadi gimana cara untuk memunculinya? Ini tuh gampang banget, kalian tinggal tap aja ya tombol setting di bagian sini kayak gini, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih opsi menu yang tata letak di sini. Kemudian setelah kalian masuk dan kalian hidupkan aja lewat karakter alternatif di sini, kalian hidupkan sampai warna biru, dan sekarang tombol-tombolnya untuk huruf-hurufnya sudah ada karakter simbol guys. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian tinggal tap and hold aja kayak gini. Jadi gampang banget, nggak perlu ke menu yang di sini ya. Jadi nggak harus bolak-balik kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian terbiasa menggunakan fitur gestur input ya, kalian bisa hidupkan dengan cara tap di bagian opsi usapan, sentuhan, dan umpan balik di sini ya, seperti ini. Dan kalian tinggal hidupkan aja yang di bagian atas, kemudian kalian pilih yang usap untuk mengetik. Jadi kalau kalian terbiasa pakai fitur gestur kayak gitu, ini harusnya bisa ya untuk mengaktifkannya. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk mengoptimalisasi tampilan virtual keyboard yang ada di Samsung Galaxy A24 LTE-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang keduanya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fungsi gestur layar aktif yang ada di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Jadi kalau biasanya kalian mengunci layar smartphone kalian itu menekan tombol trigger power yang ada di sini kayak gini ya, dan untuk menghidupkannya kembali kalian harus pencet lagi. Sekarang kalian bisa memanfaatkan fungsi atau fitur ini ya guys, supaya penggunaan tombol powernya ini bisa dibilang ya lebih awet lagi gitu ya guys. Jadi bisa pemakaian yang panjang, karena cukup sering juga saya dengar untuk tombol power fisiknya itu gampang rusak gitu ya kalau kita keseringan tekan-tekan di bagian tombol powernya ini. Nah, buat meminimalisir hal itu, jadi kalian tinggal aktifin aja ya. Menurut saya ini tuh gampang dan enak banget buat kalian terapin. Nah, sebelum saya aktifin ini, kalian bisa lihat ya, ketika saya tap 2 kali di bagian layar kosongnya ini nggak memunculkan sebuah fungsi apapun. Tapi ketika kita coba hidupkan dengan cara kita pergi ke menu setting ya, seperti ini, atau pengaturan, kemudian kita scroll ke bagian bawah, lalu kita masuk ke menu fitur lanjutan dan kita masuk ke gerakan dan gestur, dan kita hidupkan di bagian sini. Jadi ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar dan ketuk 2 kali lagi untuk mematikan layarnya. Jadi kalau udah kalian aktifkan seperti ini, kalian tinggal tap 2 kali di bagian kosong untuk mengunci layar smartphone kalian, dan menghidupkannya kembali tinggal tap 2 kali aja seperti ini. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian memanfaatkan fungsi gestur layar aktif yang ada di Samsung Galaxy A24 LTE-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur mode rutinitas yang tersedia di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Jadi buat kalian yang mungkin memang sehari-harinya tuh sibuk dan gak sempat buat atur-atur profil kayak nada dering dan lain sebagainya, kalian bisa memanfaatkan fitur ini supaya penggunaan kalian itu dengan smartphone ya terutama, ini jadi lebih efisien dan lebih nyaman lagi. Cara mengaktifasinya ini gampang banget, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting kayak gini. Kemudian kalian lihat di bagian paling atas ini ada mode rutinitas, kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini ada beberapa profil yang belum tersetting dan udah secara default dia ada. Kalau misalkan kalian masuk atau mau setting di mode santai, jadi ketika kalian lagi santai kalian bisa setting di sini. Tinggal kalian tap dan kalian mulai di sini dan kalian lihat ya, ini bisa kalian setting berdasarkan tempat atau bisa kalian setting juga berdasarkan waktu
waktu guys, atau periode waktu. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Tapi kalau misalkan kalian ada hal yang mungkin nggak cocok di sini, kalian bisa custom lagi sendiri atau bikin lagi. Misalkan kalian mau coba buat mode rutinitas tidur, kalian tinggal tap di tambahkan mode dan kalian pilih di mode tidur ini. Nah, kalian kemudian tap di bagian mulai dan kalian lihat di sini udah ada periode waktu tidurnya. Di sini secara default dia dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Kalau kalian mau setting ke jam 4.50 ini bisa, kalian tinggal geser aja kayak gini ya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian mau atur harinya, kalian tinggal pilih aja di sini. Ini hidup semua ya. Jadi 7 hari dia nyala semua. Tapi kalau misalkan kalian pengen hidupnya tuh di weekdays aja, Senin sampai Jumat, kalian tinggal matikan aja di tab di bagian huruf S ini ya. Ini huruf Sabtu, ini hari Sabtu, dan ini M adalah hari Minggu. Jadi kalian matikan aja. Dan kalau misalkan kalian ngerasa udah selesai setting-setting, ini ada suara alarm, getaran, dan juga ini ada satu lagi tidur sebentar. Ini bisa kalian set juga. Ini kalian tinggal tap di bagian berikutnya di sini. Setelah itu kalian tinggal pilih lagi kalau misalkan kalian mau mengaktifkan fungsi jangan ganggu. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen keganggu tidurnya, jadi ada terima panggilan gitu, kalian nggak bakalan dapetin notif yang mengganggu guys. Walaupun memang sebetulnya itu nggak bikin mode HP kalian jadi mode pesawat. Jadi benar-benar aman banget. Jadi setiap ada notifikasi masuk, ada panggilan kayak gitu, paling nggak dia ke silent kayak gitu. Kalau misalkan kalian perlu, ini kalian nyalakan kayak gini dan kalian tinggal setting aja di sini panggilannya mau dari kontak siapa yang bisa kalian terima, atau mau kalian blok semua juga bisa. Dan juga seperti ini juga untuk notifikasi aplikasinya, kalian mau silent semua juga bisa. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sesuai kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Kalau sudah, kalian tinggal tap di bagian berikutnya di sini, kemudian kalian pilih modenya. Kalau misalkan malam ya harusnya kalian pilih di mode gelap, dan kalian tinggal aktifkan aja seperti ini, lalu kalian tap di bagian selesai. Jadi kalau udah seperti ini, kalian tinggal tap di bagian aktifkan di sini guys ya. Jadi maka untuk mode tidurnya seharusnya dia akan mulai di jam 10 malam guys. Jadi akan secara otomatis dia akan mulai seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut di settingan yang keempatnya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menghilangkan fungsi atau bisa dibilang mode Google Discover ya, atau tampilan Google Discover yang ada di sebelah kanan layar kalian saat ini. Jadi kalau kalian berada di layar home screen, waktu kalian swipe ke sebelah kanan seperti ini, dia bakal munculin tampilan layar Google Discover. Dan untuk sebagian orang ini tuh agak dikomplain ya, menurut saya juga kurang nyaman, karena kalau misalkan kalian gak sengaja kegeser dan kepencet-pencet, dia bakalan browsing secara sendirinya kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen matiin ini, caranya juga gampang banget. Kalian tinggal cubit aja layar home screen-nya kayak gini, kemudian kalian tap di bagian pojok kanan bawah, ini ada pengaturan, kalian pilih dan kalian scroll ke bawah, dan lihat di bagian sini ada tulisan tambahkan halaman media ke layar depan. Ini kalian matikan aja kayak gini. Dan sekarang setelah kalian matikan, waktu kalian swipe ke sebelah kanan, tampilan layar Google Discover-nya juga udah nggak tersedia. Jadi ini adalah bagaimana caranya menghilangkan tampilan atau halaman Google Discover yang ada di smartphone Samsung Galaxy A24 LTE-nya. Nah, lanjut untuk di settingan yang kelimanya guys, yaitu bagaimana caranya kita men-setting atau mengatur untuk fungsi RAM Plus yang ada atau yang tersedia di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Jadi buat kalian yang mungkin suka sama fitur ini dan ngerasa kurang untuk settingan defaultnya yang kalau nggak salah itu udah tersetting sebanyak 4 GB, kalian bisa tambah lagi atau naikin lagi di 8 GB-nya. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa juga ini nggak guna atau kurang berfungsi, kalian juga bisa matiin, karena memang ini lumayan banget untuk memori yang terpotongnya kalau misalnya kalian pakai yang sebanyak 4 GB. Jadi kalau misalkan memori internalnya ini 128 GB, kalian aktifin fitur ekspansi RAM virtualnya, itu bakalan dikurangin sebanyak 4 GB. Jadi kalau misalkan lagi urgent banget, ini saya rasa penting banget dan perlu banget buat kalian matiin. Nah, cara untuk aturnya ini di mana dan kayak gimana caranya, ini gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting di sebelah sini guys. Kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari fitur lanjutan, bukan fitur lanjutan, kalian pergi ke perawatan perangkat dan baterai. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di bagian sini ketulis memori, kalian tap di bagian sini. Nah, kalian tunggu prosesnya dan di sini ketulis ya di bagian atas tersedia RAM Plus. Di bagian bawah ya guys. Ini RAM Plus, kalian tap di bagian sini dan kalian lihat kalian bisa atur sampai 8 GB dan kalian bisa matikan dengan cara tap di bagian sini. Kalau udah kalian pilih, kalian tinggal tap di bagian mode ulang dan dia akan merestart. Lalu apa yang kalian pilih dia akan otomatis teraktivasi dengan sendirinya. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian men-setting untuk fitur RAM Plus yang ada di Samsung Galaxy A24 LTE-nya.
Oke, yang selanjutnya kita ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fungsi atau fitur lab yang ada di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Fitur lab itu apa? Kalian bisa lihat aja kayak gini guys, cara untuk aktivasinya. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan ya, atau setting seperti ini. Kemudian kalian kalau misalnya posisinya di atas, kalian tinggal scroll ke bagian bawah dan kalian tap atau pilih yang fitur lanjutan di sini. Kemudian kalian pilih menu lab yang ada di paling atas seperti ini guys, dan kalian lihat posisi defaultnya dia mati semua. Kalian tinggal hidupkan aja semuanya ya guys ya, kayak gini, sorry. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya jelaskan satu-satu ini agak panjang, tapi paling nggak saya coba jelaskan yang paling atas saja guys. Jadi kalau untuk multi jendela untuk semua aplikasi ini, kalau kalian nyalain, jadi kayak misalkan ya kayak fungsi atau aplikasi Instagram itu, dia nggak bisa dipakai tampilannya kayak jendela pop-up seperti ini ya guys, atau jendela mengambang kayak gini. Dia nantinya jadi bisa guys, kayak gitu. Jadi dipaksa sama softwarenya untuk bisa menampilkan sebagai layar pop-up atau floating windows yang kayak begini. Dan kalau misalkan untuk yang lainnya ini untuk usap untuk layar terpisah, usap untuk tampilkan pop-up, dan layar penuh dalam tampilan layar terpisah. Ini tuh misalkan kalian bisa lihat ya, ini kalau misalkan saya tampilkan dalam posisi layar mengambang, kita buka aplikasi YouTube, jadi dia full sampai bawah guys. Kalau misalkan kalian lihat di bagian atas juga, untuk bilas status barnya juga nggak ada. Dan kalau misalkan kita coba ya, kita lihat di sini, kita kembalikan ke tampilan yang sebelumnya. Sorry, ini kita coba matikan yang layar penuhnya guys, kita tap di bagian sini, maka dia akan tampil buat navigasi barnya dan status barnya ada. Jadi nggak terlalu full screen seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kalian memanfaatkan beberapa fungsi yang ada di fitur lab di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Oke, kalau untuk di settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana caranya kalian mengcustom atau bisa dibilang merubah-rubah ya, atau mengatur-atur tampilan layar kunci yang ada di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Jadi kalau kalian lihat atau perhatikan untuk tampilan layar kuncinya ini tuh biasa aja ya kayak gini, dimana untuk aplikasinya nih masih standar. Dan kalau misalkan kalian mau ganti fontnya atau posisi daripada jam widgetnya ini juga bisa banget, dan caranya itu gampang juga guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting kayak gini, kemudian scroll ke bawah ya, dan pilih menu kunci layar, dan selanjutnya kalian pilih yang kunci layar di sini, kalian tap dan kalian lihat di sini kalian bisa custom mulai dari widget jam, kemudian widget notifikasi, kemudian ada aplikasi 2 di sini. Ini bisa kalian rubah juga. Kita coba untuk rubah widgetnya jam ini guys ya. Kalau misalkan kalian mau posisi digital ya, kalian geser ke kiri nih bisa kayak gini, atau tampilannya mau kayak gini juga bisa, kalian tinggal pilih aja sesuai kriteria kalian. Fontnya mau kalian rubah juga bisa, kalian tinggal tap aja di sini, dan ini pilihannya lumayan banyak ya. Kalau misalkan kalian mau rubah atau mau pakai yang ini juga bisa, kita tap, kita pilih yang ini. Dan kalau misalkan kalian mau menghilangkan ini notifikasinya, ini bisa banget, tinggal pilih aja yang di tidak ada, atau mau kalian pengen tampilannya nggak cuma icon atau dengan isinya, kalian bisa pilih yang di bagian rincian di sini. Nah kayak gitu. Dan kalau udah misalkan kalian mau rubah juga aplikasi telepon di sini, kalian tinggal tap ya, pilih aja sesuai kriteria kalian. Kalau di sini saya bakal contohin untuk buka aplikasi kalkulator, dan kalian mau rubah yang aplikasi kamera juga bisa, kalian tinggal tap di sini dan kalian tinggal pilih. Kalau contohnya ini untuk aplikasi YouTube, kalian juga bisa rubah di sini. Dan kalau sudah, kalian tinggal tap selesai di sini, dan sekarang kita lihat perubahannya jadi kayak gimana. Nah sekarang untuk tampilannya udah berubah ya guys ya, daripada yang defaultnya tadi. Jadi kalau misalkan kalian mau buka aplikasi kalkulator, tinggal geser aja kayak gini, dia bakal langsung kebuka. Dan kalau kalian mau langsung buka aplikasi YouTube, kalian tinggal geser aja ke kiri dan dia juga langsung terbuka. Cuman kalau untuk aplikasi di luar kalkulator dan kamera, dia harus verifikasi atau bisa dibilang konfirmasi sandi pola atau sidik jari kayak gini ya guys ya. Jadi kalian baru bisa langsung buka. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian untuk mengcustom tampilan layar kunci di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini guys. Nah, kalau untuk di settingan yang ke-8-nya nih guys, buat kalian yang pengen mungkin mengcloning atau menggandakan aplikasi sosial media kalian kayak WhatsApp, Instagram gitu, ini juga bisa banget tanpa perlu lagi install dari aplikasi pihak ketiga di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Jadi caranya gimana? Ini gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting kayak tadi ya, dan kalian tinggal pilih atau scroll ke bagian bawah, dan kalian masuk ke menu fitur lanjutan, dan kalian lihat di bagian sini ada tulis menu dual messenger. Kalian tap dan kalian tinggal pilih aja, misalkan di sini ada aplikasi WhatsApp, Instagram gitu, kalian tinggal tap di bagian sini. Ini kebetulan WhatsApp dan Instagram saya udah uninstall guys. Nah, kalau misalkan kalian udah tap, kalian tinggal tap install di sini, maka dia akan otomatis kalian tap dulu confirm, maka dia akan otomatis mengcloning atau menggandakan aplikasi akun sosial media kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi punya 2 HP buat ngebuka 2 akun sosmed kalian di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Jadi ini adalah bagaimana
bagaimana caranya kalian menggandakan aplikasi sosmed ya, terutama di Samsung Galaxy A24 LTE-nya. Oke, kalau gitu kita ke settingan yang terakhir atau yang ke-9 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah fungsi bisa dibilang buka cepat ya dari Samsung Galaxy A24 LTE ini, yang mana ini adalah caranya ketika kalian tap 2 kali secara cepat di tombol powernya ini. Walaupun memang sejujurnya saya sih agak kurang setuju ya kalau kalian pakai fitur yang ini. Nah, tapi ini buat gambaran aja guys, kalau misalkan kalian ngerasa berguna atau berfungsi atau kepake, kalian bisa pakai aja fungsi ini. Dan kalau misalkan sebagai contoh, secara default dia kalau kita tap 2 kali untuk tombol powernya dengan cepat kayak gini, kurang cepat. Nah, dia akan otomatis ngebuka aplikasi, dan ini bisa kalian rubah guys ya untuk fungsinya dengan cara kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting, kemudian kalian scroll ke bawah cari menu tampilan ya di sini, dan kalian scroll paling bawah, kemudian di bagian bawah di sini ada ketulis tombol samping ya. Tuh kayak gini, kalian tap dan kalian tinggal pilih yang bagian buka aplikasi di bawah sini, dan kalian tinggal pilih juga ini aplikasi apa yang kalian mau pakai ya. Kalau misalkan di sini mungkin yang lebih sering kalian pakai adalah aplikasi game atau sering main game, kalian tinggal pilih Mobile Legends dan kalian tinggal kunci layarnya, kemudian kalian tinggal ketuk 2 kali atau tekan 2 kali seperti ini, Nah, maka dia akan otomatis langsung membuka aplikasi game Mobile Legends-nya. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian membuat fungsi tombol samping menjadi sebuah fungsi yang kalian mau dan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian di Samsung Galaxy A24 LTE-nya. Oke, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja guys video setting yang bisa saya share ke kalian dari Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf banget ya kalau lagi-lagi durasinya ini nggak bisa saya kontrol biar supaya bisa lebih cepat lagi. Tapi paling nggak saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan sejelas-jelasnya supaya kalian bisa lebih mudah memahami dan mengoptimalisasi penggunaan daripada fungsi-fungsi yang ada di Samsung Galaxy A24 LTE-nya ini. Buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan atau ada hal lain yang pengen kalian curhat ya dari HP ini, bisa banget kalian tulisin aja di kolom komentar yang ada di bawah. So kalau gitu guys, seperti biasa sebelum saya tutup videonya, jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-share ya ke teman-teman kalian, barangkali video kita kali ini bermanfaat buat mereka. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video setting yang berikutnya.